Oke Bu ya. Baik lagi di YouTube saya di Genuid ya. Seperti biasa kita bahas dulu indeks kita. Menu backlog yang saya berikan ya akan saya analisa lagi seperti apa. Sepertinya belum naik tapi nggak apa-apa. Saya coba analiskan lagi supaya Anda lebih tenang ya. Tidak usah panik, santai-santai dulu ya. Sum uptrend santai dulu ya. Kita bahas dulu indeks kita. Indeks kita ya oke lah kan udah bilang bakal naik ini indeks kita. Retest ke 7.300 kan nggak mampu naik turun, tapi masih akan bisa naik masih bisa. Kalau turun pun masih terbatas lah ya 7250, 7.200 mungkin turunnya ke sana. Ya dia akan sideways dulu lah, turun naik seperti itulah ya. Karena dia lagi oke juga ya. Koreksi wajar, naik juga wajar, santai-santai saja ya. Jangan turunnya seperti kemarin, turun hampir berapa persen, naiknya beberapa persen seperti ini ya, itu nggak enak dilihatnya. Tapi kalau naiknya sekian 0, berapa persen, turunnya 0, berapa persen, itu kan enak lihatnya, nggak masalah. Market memang seperti itu, turun naik, turun naik. Arah indeks kita masih ke atas, santai saja ya. Masih sangat oke kok, 7.200-nya kuat, santai saja. Oke, kita langsung bahas. Kemarin saya memberikan MDKA. MDKA-nya tidak naik, tapi masih sangat oke ya. MDKA menu buy close masih sangat oke. Ini di swing pun masih oke ya. Santai saja, santai saja. Di swing juga oke. Arahnya ke atas, turun naik biasa bos. Ya, contoh Anda beli di sini ya. Anda beli di sini lah. Contoh tanggal 24 kan nggak naik tuh, tapi yang turun arahnya ke atas ya seperti itulah kalau saham-saham yang bagus ya, bukan gorengan ya harus sabar. Anda tidak bisa dalam sehari dua hari, tapi kalau memang lagi hokinya dia satu hari dua hari langsung digas berapa persen ya. Tapi kalau memang mau di hold santai saja, MDK santai saja, masih bisa beli kedua. Saham bagus nggak usah panik ya. Saham bagus kok MDK, nggak usah panik. Apalagi dia lagi mantul di area support uptrendnya ya 5.400 dia mantul bos. Santai saja. Koreksinya koreksi sehat. Naik ya, dia naik tapi naiknya pelan-pelan ya, pelan-pelan naiknya. Nggak langsung digaspol, nggak, santai saja. Bisa balik lagi bisa. NTK boleh balik lagi di area ya 5.200-an sampai 5.300-an teman-teman boleh masuk lagi ya. Boleh masuk lagi untuk buy kedua. Masih oke. Ini boleh kok di swing. Di swing juga boleh. Contoh kemarin Indi juga saya suruh ya. Ini saya bahas Indi sedikit ya. Indi kemarin saya tanggal berapa itu saya suruh swing. Kan sempat turun tuh. Tanggal berapa saya kasih. Coba lihat dulu ya. Indi. Tar. Indi. Saya lihat tanggal berapa saya ada di grup Rekom. Indi swing ya. Bentar saya lihat. Tanggal 23 Maret. Tanggal 23 Maret berapa? Masih jauh banget, Bos. 23 Maret ini. Nah, kita beli di sini nih. Ya, pas kita beli di sini, turun tuh. Kan sempat diayun ke bawah tuh kan. Saya bilang hold saja. Ini layak untuk di swing. Saham ini layak untuk di swing. Ya, layak untuk di swing. Kalau Anda hold saja berapa lama? Udah cuan berapa persen nih? Ya, tanggal 23 Maret. Ya, kan teman-teman nggak sabar. Maksudnya mau langsung cuan nggak bisa. Market itu nggak peduli Anda. Ya, yang penting market eh, di sini kita beli lah. Anggap di pucuk-pucuknya lah ya. Ini Anda swing berapa persen sekarang bos? 30% udah dapat. Ini sabar aja ya. Market itu bergejolak ya. Turun naik itu biasa. Ya apalagi saham bagus. Anda nyangkut di saham bagus masih santai saja lah. Asal bukan saham gorengan. Kalau saham bagus mas santai saja ya. Oke sekalian saya bahas ini aja deh ya. Sekalian saya bahas ini. Saya masih ada satu menu back close tadi MPPX ya. Habis ini saya akan bahas MPMX ya. Karena keburu saya ketik ini. Jadi saya bahas saja. Ini masih oke, masih sangat oke ini saham. Ya 2.700-nya kuat kok. Masih bisa naik lah. 2.800-an, 2.000 sampai maksimal 3.000 itu area resistor kuat Indi. Kalau jebol 3.000 ya lanjut naik ya. Untuk Indi masih sangat uptrend. Oke, lanjut ke MPMX. Ya, MPMX kita lihat ini. Menu buy close juga kemarin saya berikan di 1.300 nggak naik ya. Naik sedikit saja. Ya anggap saja belum cuan lah. Ya, anggap saja belum cuan. Walaupun Anda jual juga sebenarnya ada cuan tipis-tipis lah ya. Nggak sampai 1,5% sih, 1,2% lah. Tapi ya nggak usah, saya nggak bahas itu cuan. Jadi MPPX turun, tapi dia turunnya dengan full dengan uh,
koreksi yang wajar ya. Bisa turun lagi selama di atas 1250 sebenarnya itu masih sangat oke untuk MPMX ya. Selama di atas 1250 MPMX itu masih sangat uptrend. Dia lagi buat pola-pola yang cukup menarik untuk MPMX ya. Walaupun belum terkonfirmasi ya. Tapi kalau saya lihat secara tren masih bisa naik, masih bisa. Cuma ya batasi saja resikonya di 1250 bagi teman-teman yang nggak mau tambah muatan ya. Karena kalau dia turun bisa cukup dalam ke area 1150-an ya, bisa ke sana. Jadi batasi resiko saja 1250. 1250 kalau turun ya udah lepas saja. Tapi kalau selama bertahan ya santai saja. MPPX masih sangat aman ya, masih sangat aman, masih bisa naik. Jebol 1320 dia akan lanjut ke 1350 sampai 1400-an. Ya, polanya masih terlihat menarik untuk MPMX ya. Masih oke, masih sangat oke. Ya. Oke, lanjut ke apa ya? Kita tadi saya berikan saham eh WIM. WIM itu menu tadi, menu saya jadikan menu buy close karena dua back close kita belum jalan tadi kan. Saya kasihnya sebelumnya dua. Ya udah, ini beli saja di harga 500 saya bilang. WIM 500 sampai 480. Kita dapat di 498 sampai 500 dapat. Dan saya suruh mereka beli saja. Beli saja WIM. Dan hari ini closing Anda cuan besar, Bos. Ya, target TP saya langsung tercapai 540. Ya, 8%, hampir 8%. Kalau Anda beli di 500 ya. Kalau Anda beli di 498 ya udah lebih dari 8%. Ya. Kalau Anda beli di bawah 500 ya udah 8%. Makanya nggak usah terlalu panik. Ini saham baru mulai ngegas. Jadi hantem saja. Beli saja ya, beli saja. Saya bilang saya nggak akan kasih menu buy close jam jam 2.50 karena menu buy close kita yang kemarin belum jalan, jadi nggak usah tambah lagi. Dan saya berikan saham WIM. WIM saja, beli saja WIM. Ya, saya beli saja di 500 sampai di bawah 500 ambil saja. Ya, hari ini Anda closing cuan 8%, Bos. Hampir 8%, ya 7,8% kalau Anda beli di 500. Sudah lebih dari cukup kok. Ya, sudah lebih dari cukup. Anda mau greedy ya, kawal saja Anda sudah cuan kok. Ya. Anda sudah cuan, Anda greedy ya terserah. Yang penting jangan sampai Anda cuannya sampai hilang. Ini sudah hampir 8%, masa sampai hilang kan? Batasi saja di 520-nya atau 510 deh. 520 deh ya. Batasi di 520. Kalau turun ya Anda jual semua. Ya, untuk ini oke lah. Ya. Dan kita coba bahas IATA, IATA. Kita bahas IATA ya. IATA juga cukup menarik kalau saya lihat. Kenapa cukup menarik? Karena polanya kelihatan ya. Coba lihat. Ini naik, polanya cuma sama ya. Ini kita ini ya cocokologi aja ya. Ini secara analisa ini nggak diajarkan ya. Ini cocokologi aja ya. Ini kan naik nih kemarin. Turun tuh 3 kali, ini juga turun 3 kali kan. Polanya sama. Besoknya ngegas ya. Semoga kan besoknya ngegas. Seperti itu ya, Taya. Itu kalau kita cocokologi saja. Ini saya ini sebenarnya nggak boleh seperti itu ya. Tapi kalau secara tren memang di uptrend. Cuma fasenya aja sama ini, sama percis kurang lebih. Ini kan naik tinggi, naik naik turun merah, naik turun merah, turun turun, doji doji. Ya kelihatan banget polanya. Ya kelihatan banget pola dari IATA. Ya semoga besoknya sama ya. Besoknya naik lagi ngegas. Ya semoga seperti itu. Ya, saya nggak tahu juga ini apakah ngegas atau enggak. Ya, tapi kalau secara tren, IATA masih sangat oke. Kenapa? Oke, karena dia mantul dari area support terkuat dia di 5, 2, 5, 2, 2, 5, 4, 250, 254 itu support terkuat dia. Batasi resiko saja di 248 kalau pengen masuk. Dan ingat, IATA ini saham masyarakatnya sudah kebanyakan ya. Sudah terlalu banyak, jadi porsi belinya jangan terlalu banyak Anda ya. Takutnya agak berat naiknya. Tapi secara pola ini masih sangat oke. Masih sangat oke ya. Dan polanya mirip-mirip lagi kan kayak kemarin ya, sama-sama aja ya. Ya, kalau secara analisa ini masih uptrend, masih sangat uptrend, masih sangat uptrend, jauh dari kata downtrend. Apalagi masih bertahan di atas 250, masih sangat oke ya, masih sangat oke.
Closing juga hijau 264. 264 closingnya naik closingnya. Sama seperti ini naik closingnya ya. Besoknya digas. Ini besoknya semoga digas untuk IATA ya. Kita bahas lagi saham saham perbankan. Kemarin saya sempat bilang IHSG kita naik, banknya belum naik. Kan digilir kan? Coba kita lihat BBCA deh yang paling big caps. Paling big caps BBCA. Itu digoreng kan? Kemarin saya sempat bilang ini IHSG naik tapi BB perbankannya masih sepi-sepi saja. Rupanya bandarnya serok ya, serok naik nih. Nah, BBCA menarik ini, tapi dia belum konfirmasi uptrend. Beda dengan bank-bank lain ya. Kalau BBCA belum konfirmasi uptrend, masih belum konfirmasi uptrend. Kalau dia konfirmasi uptrend, saya mau masuk ini. Tapi secara tren lagi menuju ya. Ada resisten cukup kuat 8.000. Kalau bisa break ya oke untuk BBCA. Support sekarang ada di 7.800 sampai 7.700 BBCA ya. Kita coba lihat BBNI. BBNI kalau nggak salah dia memang sudah fase uptrend ya. Saya coba lihat BBNI. Nah, BBNI beda dengan BBCA secara tren ya. Secara tren BBNI memang sudah dijaga di fase uptrend. Nah, secara tren beda dengan BBCA. BBCA sempat di bawah fase uptrendnya. Tapi kalau BBNI memang berada di fase uptrend dia. Ya, channel uptrend dia. Jadi kalau mau masuk pun kemarin oke banget. Ya oke banget. Masuk di berapapun oke banget. Masuk di sini oke nih, di sini. Ya, kalau Anda masuk di sini kan turun tuh, sempat turun pasti Anda panik lah. Kalau yang nggak tahu analisa ya, pasti Anda panik ini gimana, ini gimana, ini gimana ya tiap hari tanyain ya. Kalau nggak tahu analisa, tapi kalau Anda tahu ya Anda bisa ngerti. Ini saham masih uptrend nggak? Ini saham layak di hold nggak? Ini saham udah mulai harus dibuang nggak? Itu semuanya sudah saya ajarkan di kelas. Ya teman-teman sudah pandai cari sendiri tuh. Dapat cuan 5%, 5%-an, 4%-an. Sudah bisa tuh. Ya sudah pandai dah. Udah pandai mereka. Itu baru berjalan seminggu kemarin saya ngajarkan di online kelas ya. Online kelas 5 yang terakhir saya ajarkan. Ya, udah pandai bisa cari sendiri itu. Ya. Kemarin mereka cari Raja, Excel, apalagi itu. Naik semua. BBNI naik semua. Apakah masih oke BBNI? Dibilang oke, kemungkinan akan terjadi koreksi ringan. Ya, karena ini belum ada support uptrendnya, belum terbentuk support uptrend. Dia harus buat base dulu untuk apakah dia akan lanjut naik, apa turun dulu, koreksi dulu. Karena ini sudah cukup tinggi. Ya, apakah bisa naik? Bisa, masih bisa. Tapi dia biasanya akan terjadi koreksi ringan dulu ya untuk BBNI. Seperti itu. Supportnya di mana? Kok support jauhnya? Saya lihat dulu. Saya lihat dulu support dia ya. Support dia ada di ya 9.000 lah, 9.000 sampai 8.700 itu support dari BBNI untuk sekarang yang belum terbentuk ya, yang belum terbentuk 8.700 sampai 9.000 itu area support yang harus dibuat kalau mau lanjut uptrend. Tapi kalau dia mau langsung digas bisa saja, bisa ke 9.500 sampai 9.600-an dulu untuk BBNI karena fasenya fase uptrend dan sangat bagus untuk BBNI. Oke lanjut, kita bahas yang terakhir saja ya, Pigas, jangan kebanyakan saham. Pigas sudah mulai oke nih, sudah mulai oke ya. Ini saya sudah ada di bawah, saya sudah ada, tapi saya mau tambah muatan kalau dia konfirmasi uptrend. Karena ini belum konfirmasi uptrend untuk Pigas, tapi menuju OTW uptrend. OTW uptrend ini fase ini boleh dipantau terus untuk Pigas. Ya, ini kalau dia sudah golden cross ke atas dengan teknik yang mendukung, saya akan tambah muatan untuk average up untuk Pigas karena potensi bisa ke 1.500-an sampai 1.600-an. Ya, itu masih ada peluang cuan, masih lumayan untuk Pigas. Dan secara tren memang dia sangat oke saat dia sudah terbentuk candle golden cross. Ya, sangat enak. Pigas ini kalau sudah terbentuk area golden cross, dia sempat walaupun dia turun koreksi, dia akan lanjut naik sesuai fase uptrend. Tapi untuk sekarang memang dia belum terbentuk, ya belum terbentuk dan belum konfirmasi untuk fase golden cross ya, belum ada, masih dikit lagi lah, ya dikit lagi, mungkin beberapa candle lagi kalau dia memang terus buat itu akan terbentuk ya, asal jangan sampai breakdown lagi di bawah 1380 itu gagal lagi ya, kalau sampai break di bawah 1380 dia gagal lagi turun lagi. Yang penting selama dijaga di 1380 sampai 1400
Dia akan coba membuat fase golden cross-nya. Tapi belum konfirmasi untuk sekarang ya. Karena ada resisten juga 1450 yang harus dijebol untuk digas. Support sekarang ada di 1380 ya. Fasenya sudah cukup menarik tapi belum konfirmasi uptrend. Ya begitu saja ya, nggak ada saham yang saya buka requestan ya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan puasa, teman-teman muslim ya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan sebentar lagi, mungkin seminggu lagi teman-teman sudah merayakan Idul Fitri ya. Oke, selamat menjalankan aktivitas, semoga kita selalu dilancarkan, diberkati dan kesehatannya selalu dijaga. Terima kasih, salam cuan.